Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yolanda, NIM 440202008 dari program studi akuakultur. Saya akan menjelaskan tentang moluska dari pengertiannya, anatomi, biologinya, cara makan, reproduksi, taksonomi, juga keuntungan secara ekonomi. Moluska merupakan hewan triploblastik silomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Taksonomi atau filum atau klasifikasi moluska antara lain pertama Amphineura, lalu Scapopoda, lalu Gastropoda, yang keempat Cephalopoda, dan yang kelima Pelecypoda atau Bivalvia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi dari moluska ini saya akan ambil morfologi siput, contoh hewan di kelas Gastropoda, filum moluska. Morfologi dari siput ini struktur umumnya terdiri atas sutur, posterior kanal, apertur, gigi kolumella, bibir luar, kolumella, sifonal, umbilicus. Lalu terwujud dalam morfologi cangkangnya. Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi periostrakum dan zat tanduk. Lalu cangkang siput ini yang berputar ke arah belakangnya itu searah dengan jarum jam disebut dekstral. Sebaliknya, bila cangkangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam disebut sinistral. Siput pada kelas Gastropoda yang hidup di laut umumnya berbentuk dekstral dan sedikit sekali ditemukan dalam bentuk sinistral. Selanjutnya ialah anatomi untuk bagian tubuh siput, yaitu pada Gastropoda. Struktur anatominya dapat dilihat pada susunan tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan alat gerak. Pada kepala terdapat sepasang alat peraba yang dapat dipanjang pendekkan. Pada alat peraba ini terdapat titik mata untuk membedakan terang dan gelap. Pada mulut terdapat lidah, parut, dan gigi rahang. Alat geraknya dapat mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakannya. Cara memperoleh makanan moluska pada kelas Cephalopoda. Makanan berupa kepiting atau invertebrata lainnya. Sebagai hewan pemangsa, hampir semua Cephalopoda bergerak cepat dengan berenang. Kebanyakan Cephalopoda memiliki organ pertahanan berupa kantong tinta. Kantong tinta berisikan cairan seperti tinta berwarna coklat atau hitam yang terletak di ventral tubuhnya. Tinta ini akan dikeluarkan jika hewan ini merasa terancam dengan cara menyemburkannya. Memiliki organ pertahanan berupa kantong tinta. Kantong tinta berisikan cairan seperti tinta berwarna coklat atau hitam yang terletak di ventral tubuhnya. Tinta ini akan dikeluarkan jika hewan ini merasa terancam dengan cara menyemburkannya. Cephalopoda memiliki kaki berupa tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang terpusat di kepalanya, menyerupai otak. Berikut ini contoh spesies dari Cephalopoda, yaitu cumi-cumi. Dari Octopus vulgaris, juga Loligo indica. Ini merupakan anatomi dari contoh spesiesnya. Selanjutnya yaitu reproduksi pada moluska. Moluska ini bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling berpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya keuntungan ekonomi. Peranan moluska yang menguntungkan pertama sebagai sumber protein. Di antaranya ialah cumi-cumi, siput, tiram, kerang, sotong, dan juga gurita. Lalu sebagai penghasil mutiara, yaitu pada kerang mutiara. Yang ketiga, untuk kesehatan kulit, contohnya lendir yang terdapat pada bekicot dijadikan campuran pada kosmetik.